Jadi berdasarkan metode yang tradisional atau metode critical value, kita dicek 0, dan begitu pula untuk yang metode p-value, kita juga dicek 0. Nah, baru kita susun nih kata-kata untuk kesimpulannya. Berarti terdapat cukup bukti yang mendukung klaim yang menyatakan bahwa pelatihan meningkatkan kinerja pegawai. Nah, cara menyusun kata-katanya juga udah dibahas di video terkait penyusunan kesimpulannya, bisa review lagi di sana. Jadi intinya tuh kalau misalnya H1 kalau misalnya general claim itu jadi H1, nanti itu kita ada pakai kata-kata mendukung gitu. Kalau misalnya original claimnya jadi H0 tuh nanti kita pakai kata-kata penolakan gitu ya. Nanti bisa teman-teman bisa review lagi. Nah, sekarang di sini kita masuk ke soal B. Tentukan interval kepercayaan rata-rata perbedaan kinerja sebelum dan sesudah pelatihan tersebut. Nah, di sini tuh nggak disebutkan berapa persen interval kepercayaan gitu. Jadi aku pakai kayak yang di Triola. Jadi aku pakai 90% confidence interval. Jadi kalau di Triola tuh kalau misalnya right tail atau left tail itu nantinya tingkat signifikansinya itu adalah 2 kali dari tingkat signifikansi di soal gitu ya. Jadi kan awalnya itu kan 5% tuh. Nah, jadi untuk confidence interval itu persenannya, confidence levelnya tuh 1 kurang 2 kali tingkat signifikansinya. Jadi 1 kurang 10% gitu. Jadi kan di rumus E itu untuk yang ini kan T alpha bagi 2 kali standar deviasi D bagi akar N. Nah, yang T alpha bagi 2 ini tuh jadinya kita pakai yang ini tadi yang di perhitungan yang ini gitu. Ini standar deviasinya dari perhitungan atas juga, kita bagi akar N, nanti diperoleh hasilnya segini gitu. Nah, untuk confidence intervalnya kan ini ya rumusnya, jadi tinggal kita kurangin dari rata-rata D, ini kita tambahin dengan rata-rata D-nya, jadi dapat confidence intervalnya tuh segini. Nah, kalau teman-teman lihat Kompas itu agak sedikit berbeda pembahasannya yang B, karena di Kompas itu pakai 95% confidence interval gitu ya. Jadi di sini terserah sih mau ngikut yang mana gitu kan. Yang penting jelas aja kalau itu tuh maksudnya yang berapa persen confidence interval gitu. Karena kalau di soal UAS tahun lalu tuh disebutin persennya berapa, kalau yang di sini tuh enggak gitu. Jadi preferensi teman-teman lah. Nah, tadi kan itu untuk nentuin T-nya itu yang critical value kan pakai rumus ya. Gimana kalau kita ngeliat di tabel? Jadi kita lihat, kita tuh uji hipotesisnya tuh pakai grafik distribusi yang mana, yang right tail, left tail atau two tail. Nah, kita kan right tail ya, berarti area in one tail. Nah, berapa nih tingkat signifikansinya? 5%. Nah, degree of freedom-nya itu berapa? Kan 6 ya, berarti 6. Jadi kita tarik deh ini. Jadi dapat hasilnya tuh 1,943. Jadi sama ya dengan perhitungan di Excel. Kayak gitu. Nah, lalu gimana sih cara menentukan p-value-nya? Nah, p-value-nya itu nanti kita lihat di tabelnya ini dengan degree of freedom 6 itu berapa sih ininya, tingkat signifikansinya gitu kan. Karena ini one tail, kita lihat di one tail-nya gitu. Nah, kebetulan di tes statistiknya 3,055 itu nggak ada angkanya yang sama di sini. Nah, karena nggak ada yang sama, berarti kita harus hitung pakai interpolasi. Nah, kalau aku sendiri tuh nemu cara yang cepet tuh kayak gini. Jadi kita buat tabelnya dulu. Jadi ini peluangnya berapa, ini alfanya berapa nih ya. Yang pasti untuk tingkat ini ya, degree of freedom yang 6 gitu. Kita fokusnya ke sini gitu. 3,143 lalu 2,447 karena kan kita mau ngamati yang ini ya. Jadi kita harus cari batas yang di antara si tes statistik tersebut gitu. Jadi kan 3,055 tuh di antara ini dan ini gitu. Nah, lalu nih alfanya berapa? Nah, kita mau cari alfanya itu berapa. Jadi ini cara cepatnya itu, jadi ini kurang ini.
lalu penyebutnya itu yang ini kurang ini, lalu sama yang di kanan, jadi ini kurang ini, lalu ini kurang ini, nanti akan diperoleh itu hasilnya sekitar segini. Ini aku ngitungnya tuh pakai kalkulator sama pakai website interpolation calculator, jadi teman-teman bisa pakai juga websitenya, di Google tuh banyak gitu. Hasilnya segini, emang sih agak beda hasilnya ya, tapi lumayan deket gitu. Dan ini kalau aku sendiri untuk memastikan jawabanku tuh udah bener gak sih, aku pakai website Stardist. Nah, jadi di Stardist tuh nanti banyak banget apa ya, kayak fitur kita tuh mau ngitung apa. Dan aku udah coba pakai Stardist dan hasil perhitungan ini sama. Jadi kayak tes statistiknya ini 3,055, lalu ininya yang critical value juga sama 1,943, p-value-nya juga sama nih yang pakai Excel ini, dan confidence intervalnya juga sama gitu. Dan ini grafiknya kalau kita mau lihat lebih lanjut, nah ini kan critical value ya yang merah, sedangkan yang di bagian kanan merah semuanya itu kan udah masuk critical region. Nah ternyata tes statistiknya tuh masuk nih ke critical region tersebut, jadi jelas kita akan reject 0. Jadi kesimpulan kita udah benar juga.